salam Mbah Pedia, gudangnya informasi, sejarah, sains, dan teknologi. Baru-baru ini sering kita dengar kecelakaan beruntun di jalan tol. Yang terakhir viral adalah seorang artis muda bernama Cha-Cha Sherly yang meninggal dunia setelah mobilnya mengalami kecelakaan di ruas tol Semarang Solo. Kali ini Mbah Pedia akan membahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berkendara di jalan tol. Yang pertama, dilarang memacu kendaraan di jalan tol melewati batas kecepatan. Kecepatan sebuah kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu dicatat, kecepatan berkendara paling rendah 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Sedangkan kecepatan paling tinggi mencapai 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Adapun batas kecepatan paling tinggi dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar berikut. 1. Frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan. 2. Perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan, lingkungan sekitar jalan. Terutama di saat musim hujan seperti sekarang ini, terkadang batasan untuk penglihatan kita terbatas karena adanya hujan yang lebat ataupun karena adanya cipratan air yang berada di jalan yang menyebabkan mata kita terhalang. Faktor kedua, pengemudi dilarang berhenti di bahu jalan apabila tidak terjadi keadaan darurat. Yang ketiga, pengemudi dilarang menggunakan bahu jalan tol kecuali dalam keadaan tertentu. Hanya saja harus ada alasan untuk berhenti di bahu jalan. Hal ini karena bahu jalan dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan darurat, dan masalah-masalah darurat lainnya. Faktor keempat, pengemudi tidak boleh menyalakan lampu hazard ketika tidak dalam bahaya. Banyak kita ketahui di jalan tol ketika hujan deras banyak yang menyalakan lampu hazard. Hal ini justru akan membuat bingung pengemudi di belakangnya. Apakah akan mengambil jalur kanan ataupun jalur kiri? Yang kelima, dilarang membuang benda apapun di sepanjang jalan tol. Membuang benda di jalan tol dapat membahayakan pengendara lain, termasuk sampah, karena akan menyebabkan jalan licin ataupun jalan menjadi tidak rata. Membuang benda di jalan tol sudah tertuang dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, yaitu di sepanjang jalan tol dilarang membuang benda apapun, baik sengaja maupun tidak sengaja. Faktor keenam, gunakan lajur sesuai kecepatan kendaraan. Untuk kendaraan bergerak lebih cepat, gunakan lajur lalu lintas sebelah kanan. Sebaliknya, kendaraan yang dipacu lebih rendah berada pada lajur sebelah kiri, sesuai dengan batas-batas kecepatan yang ditetapkan. Ketujuh, dilarang balik arah memotong median atau U-turn. Balik arah sangat berisiko tinggi karena membahayakan pengendara lain. Sedangkan dalam aturan, balik arah hanya diperbolehkan untuk petugas ataupun tidak umum bagi masyarakat. Kedelapan, dilarang memotong jalur tanpa isyarat. Untuk isyarat yang dimaksud adalah lampu sein. Dengan menyalakan lampu sein, maka hal tersebut dapat memberikan peringatan pada mobil di belakangnya. Sebaliknya, jika tanpa menggunakan lampu sein, hal tersebut justru membuat mobil yang berada di belakangnya akan kaget dan rentan sekali terjadi kecelakaan. Faktor ke-9, dilarang melakukan aktivitas lain. Pengemudi biasanya melakukan berbagai aktivitas lain ketika di jalan untuk menghilangkan kebosanan, seperti makan, menggunakan telepon genggam, atau merokok. Padahal hal tersebut sangat dilarang karena mengurangi konsentrasi pengendara. Faktor ke-10, jangan bertindak sendiri di jalan tol. Jika melihat hal apapun seperti benda atau lainnya, ada baiknya langsung menghubungi bagian informasi jalan tol. Melakukan sesuatu hal sendiri di jalan tol justru akan sangat berbahaya. Untuk teman-teman Mbah Pedia, jangan lupa untuk selalu berdoa agar selalu selamat ketika di perjalanan. Ingat, ditunggu keluarga di rumah. Jatuh di jalan raya tidak seperti jatuh cinta ya. Haha. Salam Mbah Pedia, gudangnya informasi, sejarah, sains, dan teknologi. Dadah!